Bahas LKPJ dan LPPD, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kunjungi Pemkab Balangan. Buka alternatif masyarakat untuk kembangkan usaha, Balangan kompeten buka program tahap pertama. Siapkan ASN Purna Tugas 2023, Pemkab Balangan berikan sosialisasi. Umat Buddha Desa Tabuan rayakan Dharma Santi Waisak, sekaligus peresmian Wihara Buddha Ratana. Wujudkan Indonesia bersih dari narkoba, BNN Kabupaten Balangan laksanakan launching Desa Bersih Narkoba. Bupati Balangan hadiri launching perumahan Balai Pangeran Residence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa permisa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Aida Ain Islami, berikut batarbangan selengkapnya. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi hukum dan pemerintahan lakukan kunjungan kerja ke pemerintah daerah Kabupaten Balangan bertepat di Aula Benteng Tundakan, Selasa 22 Juni 2021. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi hukum dan pemerintahan lakukan kunjungan kerja ke pemerintahan daerah Kabupaten Balangan bertempat di Aula Benteng Tundakan Selasa 22 Juni 2021. Kedatangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini disambut oleh Wakil Bupati Balangan Supiani beserta jajarannya. Rombongan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Saripudin menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya beserta jajaran untuk melakukan studi terkait dengan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melakukan studi komparasi terkait penyampaian dan pembahasan LKPJ dan LPPD yang dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Balangan. Selanjutnya Saripudin mengungkapkan masukan yang dibahas adalah mengenai penataan aset daerah. Untuk tindak lanjut dari Komisi 1 di provinsi, pihaknya sudah melakukan cara atau gagasan agar aset tertata dengan baik. Saripudin menambahkan, hal menarik lainnya setelah berkunjung ke kabupaten kota, teman-teman mengharapkan adanya reward untuk LKPD atau LPPD. Teman-teman juga mengharapkan ada reward terkait LPPD atau LKPJ, karena kalau nilainya tinggi terus apa rewardnya. Kalau yang lain kan dapat tuh kayak kabupaten kota ada inovasi atau apa, dia mendapatkan dana insentif daerah. Saripudin mengatakan pihaknya akan mencoba berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, selanjutnya dengan kementerian karena domainnya di provinsi dan kementerian. Pada kesempatan itu Wakil Bupati Balangan Supiani juga menyampaikan 2 inovasi daerah yang digagas Kabupaten Balangan mengenai santunan sosial kematian yang diserahkan pada hari meninggal dunia dan program dokter keliling untuk mendatangi masyarakat yang tidak mampu datang berobat ke puskesmas atau rumah sakit. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Balangan kompeten buka program tahap 1 dengan materi pendidikan kecakapan wirausaha dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pembukaan berlangsung di Mahligai Mayang Maurai, Rabu 23 Juni 2021. Balangan kompeten buka program tahap 1 dengan materi pendidikan percakapan wirausaha dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pembukaan berlangsung di Mahligai Mayang Meurai, Rabu, 23 Juni 2021. Ketua Balangan Kompeten, Slametno mengatakan, Balangan Kompeten merupakan sebuah program sertifikasi, pelatihan, dan kursus gratis, di mana program ini didukung oleh kementerian. Karena awal berdirinya Balangan Kompeten ini didukung dari beberapa asosiasi provinsi. Lanjut Slametno mengatakan untuk LKP di Balangan sendiri dari 2018 sampai sekarang terdapat 40 lembaga pelatihan dan kursus. Program Balangan Kompeten ini dari 2018 sudah bisa menyelenggarakan ratusan kursus dan sertifikasi gratis. Kursus dan sertifikasi gratis semuanya bersumber dari APBN. Jadi kegiatan ini alhamdulillah tidak membebani APBD sehingga kegiatan kami sangat membantu untuk peningkatan SDM di Balangan tanpa membebani APBD Kabupaten Balangan. Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Sutikno mengungkapkan, pemerintah daerah sangat merespon dengan baik untuk apa yang telah dicapai oleh Balangan Kompeten ini dari tahun 2018. Tentunya ke depan akan dirumuskan kembali hal dan kendala yang telah disampaikan oleh lembaga kompetensi ini dan menjadi bahan yang akan disampaikan ke pimpinan. Cari alternatif lain selain ketersediaan tenaga yang telah diatur di pemerintah daerah atau lembaga lain yang tentu ini upaya kita cari alternatif yang bisa, yang sangat real sekali ya untuk kawan-kawan atau adik-adik untuk mengembangkan usaha gitu. Pemerintah daerah juga secara simbolis memberikan bantuan sebagai alat mendukung usaha, diantaranya seperti mesin jahit, laptop, alat tata boga, dan monitor. Terpisah, peserta dari LKP Kerpik Mandai Gundul, Siti Nurhalisa mengatakan, tujuan untuk mengikuti pelatihan ini tidak lain untuk mengembangkan keterampilan dan secara tidak langsung dirinya juga mendapatkan pengalaman untuk berwirausaha. Yang pertama dulu hendak mencari pengalamannya. Betul, yang kedua lawan hendak mengembangkan usaha yang Sidin punya kayak itu. Usahanya tuh kayak keripik Mandai Gundul. Nadia dan juru kamera Muhammad Andri Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan bersama PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen berikan sosialisasi ketaspenan serta pembekalan kewirausahaan kain sasirangan bagi ASN yang akan memasuki masa purna tugas tahun 2023 bertepat di Aula Benteng Tundakan Rabu 23 Juni 2021. Pemkab Balangan bersama PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen berikan sosialisasi ketaspenan serta pembekalan kewirausahaan kain sasirangan bagi ASN yang akan memasuki masa purna tugas tahun 2023. Bertempat di Aula Benteng Tundakan, Rabu 23 Juni 2021. Hal ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada PNS terkait apa saja yang harus dilakukan setelah ASN tersebut pensiun, termasuk pengurusan tabungan pensiun dan mempersiapkan diri agar mempunyai alternatif, serta berani mengambil keputusan untuk melakukan aktivitas yang positif. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Yulian Syah atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dalam terlaksananya agenda kegiatan ini untuk peningkatan pengetahuan khususnya bagi ASN yang akan memasuki purna tugas di Kabupaten Balangan. Yulian Syah mengatakan pembekalan ini sangatlah penting dan banyak sekali memberikan wawasan kepada ASN, utamanya dalam menciptakan lapangan kerja serta mengangkat roda perekonomian daerah. Cara pembekalan ini sangat baik bagi teman-teman kita yang akan memasuki purna tugas. Karena itu alangkah eloknya kalau mereka sebelum memasuki masa pensiun itu sudah ada kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakannya atau dilaksanakan pada masa pensiun nanti. Sementara itu, Kepala BKPPD Kabupaten Balangan, Supriyanar menjelaskan dalam hal ini Pemkab Balangan bekerja sama dengan PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen untuk memberikan pembekalan agar ASN yang purna tugas tidak terkejut apabila memasuki masa pensiun. Para ASN kita bisa
mengembangkan usaha-usaha yang akan dilaksanakan setelah pensiun. Nah, dari PT Taspen dan Bank Mandiri Mantap ini memfasilitasi semua ASN yang pernah tugas ini. Terpisah salah satu ASN yang akan memasuki purna tugas, Ernawati turut menanggapi dengan pembekalan yang sudah diterimanya ini, ke depan akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengisi kegiatan di masa pensiun. Latihan kewirausahaan, kita dapat menambah penghasilan, namanya membuka dengan usaha batu sirangan dan juga membuat kebun untuk hidroet. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan bersama masyarakat Desa Tabuan hadiri perayaan Dharma Santi Waisak 2565 Tahun Buddha, sekaligus melaksanakan peresmian Wihara Buddha Ratana bertepat di Desa Tabuan, Kecamatan Halong, Kamis 24 Juni 2021. Pemkab Balangan bersama masyarakat Desa Tabuan hadiri perayaan Dharma Santi Waisak 2565 Tahun Buddha, sekaligus melakukan peresmian Wihara Buddha Ratana bertempat di Desa Tabuan, Kecamatan Halong, Kamis 24 Juni 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya yang dibacakan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Yulian Syah menyampaikan bahwa Kecamatan Halong merupakan kecamatan paling Bhinneka Tunggal Ika dibanding kecamatan lainnya di Kabupaten Balangan. Keenam agama besar dan beberapa agama atau kepercayaan tradisional setempat ada di Kecamatan Halong. Semuanya hidup berdampingan dengan sangat rukun, penuh toleransi, dan selalu saling bantu dalam kegiatan kemasyarakatan. Tak lupa juga Yulian Syah mengucapkan selamat atas peresmian Wihara Buddha Ratana dan selamat atas perayaan Trisuci Waisak. Lanjutnya, Yulian Syah pun sangat berbangga sekali atas penampilan seni-seni yang telah disuguhkan oleh anak-anak dan ibu-ibu dari Desa Tabuan tersebut. Selamat atas peresmian Wihara Buddha yang ada di Kecamatan Halong dan Desa Kapol pada khususnya, dan kemudian selamat perayaan Dharma Santi Waisak. Yulian Syah berharap dengan berbagai pertunjukan yang telah ditampilkan ini, kiranya dapat mendorong program Bupati dan Wakil Bupati Balangan untuk bisa lebih mengembangkan wisata maupun seni yang ada di Balangan. Di kesempatan yang sama, Bante Karunawiro dalam sambutannya menyampaikan bahwa wihara ini merupakan wihara pertama yang ada di Kecamatan Halong yang dibangun pertama kali pada tahun 1986. Pembangunan Wihara Buddha Ratana ini dapat terlaksana berkat pembinaan dan kerjasama umat Buddha di Halong dan seluruh donatur dengan proses pembangunan wihara yang memakan biaya hingga 2,7 miliar rupiah. Bante Karunawiro mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak sehingga wihara ini dapat terbangun. Peresmian wihara ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan didampingi oleh Bante di Desa Tabuan. Dewi Sinta dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Usai peringati Hari Anti Narkotika Nasional secara virtual, BNN Kabupaten Balangan laksanakan launching Desa Bersih Narkoba untuk Desa Muaran Jaya, Kecamatan Awayan, dan Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihung, bertepat di Aula Benteng Tundakan, Senin 28 Juni 2021. Usai peringatan Hari Anti Narkotika Nasional atau HANI secara virtual, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan laksanakan launching Desa Bersih Narkoba atau Bersinar untuk Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, dan Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong di Aula Benteng Tundakan, Senin 28 Juni 2021. Desa Bersinar ini dilakukan sebagai upaya bertahap BNN dalam mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba. Launching yang dilaksanakan Bupati Balangan ini dihadiri unsur Forkopimda dan relawan anti narkoba. Selanjutnya penandatanganan kesepakatan Desa Bersinar dilakukan oleh Bupati Balangan, Kepala BNN Kabupaten Balangan, Kepala Desa Muara Jaya, dan Kepala Desa Batu Merah. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyematan tanda relawan anti narkoba oleh Kepala BNN Kabupaten Balangan Muhammad Faisal Sidik. Sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dan BNN dalam penanggulangan narkoba,
Kepala BNN Kabupaten Balangan, Muhammad Faisal Sidik menyampaikan keinginannya kepada Bupati Balangan agar Kabupaten Balangan mempunyai balai rehabilitasi. Ingin sinergi dengan Bapak Bupati nih ya, minta bantuan dari Pak Bupati untuk sekiranya kita harapannya paling tidak Kabupaten Balangan bisa menjadi contoh pertama lah untuk punya balai rehab atau mungkin levelnya mungkin lebih kecil lokal rehab lah gitu, sehingga nanti kalau ada masyarakat Balangan yang menjadi pecandu ini tingkat kecanduan sudah parah, tidak perlu kita kirim keluar daerah, tapi cukup di Kabupaten Balangan. Muhammad Faisal Sidik menambahkan apabila masyarakat Kabupaten Balangan mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkoba sampai menjadi pecandu, kemudian tingkat kecanduannya parah, maka tidak perlu lagi ditangani ke daerah lain. Menanggapi hal ini, Bupati Balangan Abdul Hadi menyetujui adanya pembangunan balai rehabilitasi di Kabupaten Balangan. Abdul Hadi mengatakan karena adanya merger di beberapa perkantoran, nantinya salah satu kantor yang belum mempunyai fungsi akan difungsikan menjadi tempat rehabilitasi. Salah satu kantor nanti yang tidak terpakai nanti akan kita desain ulang menjadi tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba khusus bagi warga Balangan sini dulu gitu kan. Dengan adanya balai rehab ini, Abdul Hadi berharap dapat memudahkan BNN dalam penanganan masyarakat yang sudah terlanjur menggunakan narkoba. Nadia dan juru kamera Nanda Juliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan bersama unsur Porkopimda dan Kepala SKPD menghadiri launching perumahan Balai Pangeran Residence yang bertepat di Paringin Selatan, Senin 28 Juni 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Aida Ain Islami, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya Pilihan. Dan tadi Bupati Balangan Abdul Hadi bersama unsur Forkopimda dan Kepala SKPD menghadiri launching perumahan Balai Pangeran Residence yang bertempat di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Senin 28 Juni 2021. Owner perumahan Balai Pangeran Residence, Ari Wahyu Utomo, menyampaikan konsep dari perumahan Balai Pangeran Residence tersebut menggunakan tipe modern kekinian. Selain dari konsep perumahan, kawasan tersebut memiliki tanah yang lebar sehingga masih bisa digunakan untuk membangun bangunan tambahan. Kemudian Ari Wahyu Utomo menambahkan untuk perumahan yang akan dibangun pada tahap pertama sebanyak 315 unit dengan desain lingkungan yang mengambil konsep seperti mini kota. Untuk tahap satunya ada 315 unit. 315 unit. Harapan kita bisa sampai 1000 unit. Yang sudah laku ada? Ini karena kita baru launching, jadi sekitar baru kita launching sekitar kita buka pendaftaran sekitar 1 minggu, yang mendaftar sudah ada 50. Sementara itu Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan dengan adanya pembangunan perumahan baru ini, masyarakat banyak mempunyai pilihan karena banyaknya perumahan yang telah terbangun di wilayah Kabupaten Balangan. masyarakat yang ingin memiliki rumah banyak mempunyai pilihan itu. Salah satunya ya Balai Pangeran itu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, di belakang Cadel itu ada perumahan. Kemudian di belakang Masjid Al-Akbar juga ada perumahan gitu. Kemudian di arah ke Tanjung juga ada perumahan. Artinya kita dari pemerintah daerah sangat menyambut baik adanya perumahan-perumahan baru ini. Tinggal nanti masyarakat memilih di mana yang lebih cocok dan lebih ideal. Dan perumahan-perumahan ini kan menawarkan keunggulan-keunggulan dan menawarkan kelebihan-kelebihan baik dari sisi luas lahan, baik masalah bangunan dan lain-lain sebagainya. Alkori dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.